Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana min afdhalis syuhur wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-gharril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Hikmah, para ustadz, para ustadzah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak, ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian yang semuanya tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-13 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan qiyam Ramadan, juga melaksanakan ibadah wajib kita pada malam hari ini, yaitu salat Isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih, salat sunnah witir, dan juga kita bersyukur kepada Allah bahwa kita pada hari ini sudah hari ke-12 berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian daripada amaliyah ibadah di Ramadan ini, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, senantiasa mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kultum, ya, karena adik-adik biasanya minta tanda tangan, ya. Ada buku panduan Ramadan, ada judul ceramahnya. Apa judul ceramahnya? Keberkahan hidup. Keberkahan hidup. Setiap umat manusia, khususnya orang Islam, pasti menginginkan, mengharapkan keberkahan hidupnya. Tidak ada orang yang kemudian didoakan supaya berkah kemudian gak mau. Pasti pengen hidupnya berkah. Seperti tadi saya bacakan doa, Allahumma barik lana fi hadzal majlis, Allahumma barik lana majlisana, dan lain sebagainya. Kita minta keberkahan di majlis, kita minta keberkahan di setiap kita mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun ini bukan hadis, tapi para ulama begitu memperhatikan bagaimana setiap ingin melakukan sesuatu kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, umat Islam pada doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami
pertemukan kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi minta terus keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah sebenarnya? Dalam kitab Qamus Al-Mu'jam Al-Wasit ditulis oleh Dr. Ibrahim Anis dan timnya, dalam kitab Qamus Mu'jam Qamus Maqayis Al-Lughah ditulis oleh Ibnu Faris, dan masih banyak lagi kamus-kamus Arab yang menjelaskan makna berkah secara harfiah atau secara arti kata. Berkah itu dari bahasa Arab yaitu barokatun. Barokatun. Nah, di Indonesia kan berkah. Kalau kita pulang yang habis selamatan dapat berkat. Nah, itu dari kata barokah, barokatun. Artinya berkah. Di Indonesia kan berkah. Nah, di situ dituliskan apa itu kata barokatun? Pertama maknanya al-luzum, sesuatu yang tetap, konsisten, bertahan. Yang kedua adalah an-nama waz-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Yang ketiga berkah juga artinya as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, lalu secara istilah apa itu berkah? Ya, banyak sekali saya ambil beberapa referensi bahwa berkah itu adalah kebaikan yang datangnya atau sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sesuatu, kepada makhluknya dan lain sebagainya, yang dengan keberkahan itu, dengan kebaikan itu akan semakin bertambah dan bertambah manfaat kebaikannya. Kita minta berkah dalam bulan Rajab. Dengan bulan Rajab ini Allah berikan kita keberkahan. Maksudnya apa? Apapun yang ada pada diri kita, baik usia kita di bulan Rajab, baik kesehatan kita di bulan Rajab, baik rizki kita di bulan Rajab, dan segala sesuatu yang kita miliki selalu memberikan kebaikan. Thubutul khair al-ilahi, ketetapan yang diberikan oleh Allah, kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan kebaikan tersebut ya ini memberikan dampak positif, yaitu mendekatkannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita memaknai berkah itu tidak sesuai definisinya. Ada orang kaya ya, mewah, bergelimpangan hartanya, namun dia tidak puasa, dia tidak sholat. Ini bukan berkah, tapi ini istidraj. Karena Allah tidak akan memberikan suatu kebaikan yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang hidupnya sederhana, tapi anak-anaknya soleh dan solehah, rajin ibadahnya, hidupnya tenang-tenang aja, nyaman. Ini boleh jadi keberkahan, karena keberkahan bukan dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari manfaatnya. Boleh jadi rezeki kita sedikit, tapi dengan rezeki yang sedikit ini justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezeki kita banyak, lalu kemudian rezeki yang banyak ini juga mendekatkan kita kepada Allah, berarti berkah. Jadi kalau kita minta keberkahan, misalnya tadi agar makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi kami dengan apa-apa yang kau rezekikan kepada kami. Makanan yang kita makan, berikan keberkahan ya Allah, yang dengan makanan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mobil ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jabatan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, manakala sesuatu itu memberikan manfaat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan yang sebenarnya. Nah, di Al-Quranul Karim ada 3 bentuk keberkahan. Yang pertama, berkah dalam keturunan. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar radhiyallahu anha.
suami istri yang sudah sepuh, udah tua renta, ya. Namun Allah masih memberikan karunia seorang anak yang saleh. Inilah bagaimana Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah tua tapi terus minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Allah berikan itu seorang putra yang saleh sekaligus Nabiullah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dia adalah seorang nabi yang sabar. Bagaimana ketika Allah berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, ya, Nabi Ibrahim kemudian ada perasaan kasihan, namun dia harus tetap mengorbankan putranya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya bahwa tadi malam aku bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar aku menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, laksanakan. Ya, doain semoga kau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, ini yang bercontoh keberkahan. Ya. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim juga diberikan karunia seorang putra, seorang nabi juga, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak lahir seorang putra, Nabi Ya'qub alaihissalam, dan seterusnya, semua keturunan yang solehin, orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah agar anak cucunya menjadi anak yang soleh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Insyaallah. Doanya Nabi Ibrahim apa? Ya, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku mereka-mereka yang mendirikan salat. Doanya supaya anak kita berkah, ya, diberikan keberkahan. Jangan doain supaya dapat kerjaan doang. Jangan doain supaya hartanya banyak, supaya jadi orang. Kalau udah jadi orang, ya. Tapi jangan lupa untuk mendoakan supaya mereka betul-betul orang yang mendirikan sholat. Bagaimana supaya anak saya terus sholat, rajin sholatnya, setiap pulang kerja, pulang dari manapun, ya, kalau dia sudah lewat zuhurnya, ya, yang ditanyain jangan makan, udah makan belum. Ini kadang-kadang kalau makan perhatian banget orang tuanya, giliran udah sholat belum, lupa. Yang wajib kan sholat, ya. Kalau makan dia lapar, nyendok sendiri. Kalau sholat, kalau tidak diingatkan oleh orang tuanya, tidak akan tertanam pada dirinya bagaimana menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu mendirikan sholat. Jadi barometernya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kata mungkin hidupnya sederhana, tapi anak-anaknya soleh solehah, mendirikan sholat, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hartanya melimpah, kemudian rajin sedekahnya ke masjid, ngasih takjil, tiap trauma lewat dimasukin tuh uang untuk sedekah, makin berkah lagi. Dengan rezeki yang Allah berikan, masukin 50, 100 ribu ke masjid. Makna berkah di sini adalah yang dengan 100 ribu yang disisihkan untuk masjid ini, insya Allah menjadi berkembang manfaat kebaikannya, menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Manfaat zakat, sedekah itu ternyata bisa mensucikan jiwa kita. Loh, berkah itu, dan tidak akan pernah miskin orang-orang yang rajin
sedekahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam bentuk makanan. Contoh berkahnya, orang yang diberikan makanan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah oleh kalian ya dari apa yang sudah Allah rizkikan kepada kalian yang halal jenisnya, halal mendapatkannya. Nasi yang dimakan ini halal, daging yang dimakan ini halal, kemudian ini beli berasnya, beli dagingnya dari cara juga yang halal, nafkah yang dihalalkan Allah, bukan hasil korupsi, bukan hasil mencuri, bukan mengambil hak orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selain halal jenisnya, halal mendapatkannya, juga thayyibah, yang baik, yang bergizi. Karena itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sehat ini kita bisa lebih sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang berkah begitu tuh. Halal. Maka alhamdulillah Bapak Ibu di sini kalau yang dikonsumsi adalah yang halal-halal, insyaallah makanannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bentuk keberkahan yaitu dalam soal waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr yang sama-sama kita hafal, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, berapa banyak Allah mengawali surat diawali dengan demi waktu, wadduha demi waktu duha, wal-laili idza saja demi waktu malam, wan-nahari demi waktu siang, dan lain sebagainya. Ini artinya pentingnya kita menghargai waktu, memanfaatkan waktu dalam kehidupan dunia ini. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh, lafi lam litaukid ya, litaukid artinya untuk penguatan, sungguh betul-betul manusia itu fi khusrin, dalam kerugian. Jadi pada dasarnya manusia itu rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali itu mereka-mereka yang enggak rugi hidupnya adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tuh. Jadi iman dan amal soleh adalah contoh bagaimana waktu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung hidupnya. Karena dengan hidupnya sisa-sisa umurnya ini diisi dengan keimanan yang mantap dan amalan-amalan soleh yang membuatnya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di sini. Tidak hanya soleh buat dirinya sendiri, wa tawassaw bil haqqi, saling nasihat menasihati. Siapa yang lebih dahulu untuk kita nasihati? Anak dan istri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari siksa api neraka. Ajak mereka sholat, perintahkan mereka sholat, perintahkan mereka untuk beramal soleh. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebagai suami, sudahkah menjadi suami yang senantiasa mengingatkan tentang bagaimana anak istrinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh keberkahan. Hidupnya diisi dengan amalan-amalan soleh, saling menasihat-nasihati. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an bahwa karakter umat Nabi Muhammad ini menjadi sebaik-baik umat karena apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian hai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kalian dilahirkan semua ya itu dalam rangka selalu menyeru kepada kebaikan dan selalu mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang nahi mungkar, memang itu karakter umat Nabi Muhammad. Ya, ada orang yang menyuruh kebaikan, bahkan kita lebih banyak yang menyuruh kebaikan. Ya,
dibandingkan yang mencegah kemungkaran. Maka bersyukur kalau ada ormas yang mencegah kemungkaran, dan itu prosedural. Yang nggak boleh kan main tutup aja, main bakar. Kalau sudah prosedur, itulah karakter umat Nabi Muhammad, harus ada yang mencegah kemungkaran. Maka doakan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tercegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Dan itu tugas kita semua, bukan hanya para ulama ya, tetapi juga kita sebagai umat Islam harus bersatu padu untuk terus menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kadang-kadang kan orang mikirnya gini, nggak usah mikirin lah, nggak usah mikirin negara, nggak usah mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Padahal Rasulullah pernah mengilustrasikan nahi mungkar ini. Nah, diibaratkan kata Rasulullah, kita berada di sebuah kapal yang besar, lalu kemudian di situ ada orang yang berusaha, satu orang melubangi perahu itu, kapal itu. Apakah kemudian orang-orang yang di kapal itu terdiam, cuek begitu saja, membiarkan saja? Ya, karena kalau dibiarkan, itu kapal tidak hanya mencelakai dirinya sendiri yang melubangi itu kapal, tapi semua yang ada di kapal akan tenggelam. Begitulah nahi mungkar. Jikalau kita sudah tidak peduli dengan nahi mungkar di negara kita, maka Allah akan cabut keberkahan dari negeri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terakhir, kunci keberkahan supaya kita berkah dua. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk-penduduk negeri ini, kampung ini, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, sungguh kami akan bukakan barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebaliknya, kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan binasakan mereka, kami akan cabut keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka rumah tangga yang agar diberkahi oleh Allah, kuncinya semua penghuninya, penduduk di rumah itu semua adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkah. Yang kedua, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-Anbiya ayat 50. Ini Quran diberikan keberkahan oleh Allah ya, diturunkan oleh Allah. Afa antum lahu munkirun, mengapa kalian mengingkarinya, kata Allah. Nah, ternyata kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Karena Al-Quran itu berkah, maka siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka hidupnya akan diberkahi. Siapapun yang sering membaca Al-Quran, hidupnya akan diberkahi. Yang menghafal Al-Quran, diberkahi. Jadi mulia orang yang ada Al-Quran di dalam hatinya, maka dia akan menjadi mulia. Orang yang sering tadarus Al-Quran akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hari-harinya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang kalau ada waktu luang saya akan membaca Al-Quran, tapi tidak kemudian sengaja meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di pagi hari luangkan sebentar untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita sibuk mau kerja, takut keburu macet, keburu terlambat dan sebagainya. Kita lebih percaya bagaimana kepada manusia, berharap kepada manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah, dan mengisi sisa Ramadan ini untuk terus beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan terus memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita semua keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.